Polemik pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi baru sepertinya masih belum berakhir. Anggaran DPR yang tak kunjung turun membuat sejumlah LSM dan rakyat tentunya berinisiatif memberikan sumbangan dana kepada KPK. Saat saweran terhadap KPK menuai kritik, timbul pertanyaan atas pencantuman tanda bintang pada mata anggaran pembangunan gedung baru KPK. Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo bahwa dana anggaran pembangunan gedung KPK belum bisa dicairkan. Untuk gedung KPK itu sudah dianggarkan untuk pembangunan gedung yang baru, tetapi memang statusnya KPK masih perlu persetujuan dengan komisi terkait untuk bisa mencabut tanda bintangnya. Itu adalah suatu proses yang wajar karena sekarang untuk beberapa proyek infrastruktur pun masih harus ada penyelesaian pembahasan dengan komisi terkait. Tanda bintang dalam dokumen anggaran merupakan tanda yang terdapat dalam anggaran tidak dapat dicairkan. Namun di sisi lain, tanda ini bisa bermakna bias, di mana perlu adanya lobi khusus dari pengusul proyek tersebut. Masalah ini akhirnya muncul ke permukaan. Yang perhatian massa tertuju kepada permohonan KPK atas penambahan gedung baru. Sejumlah kritik datang dari massa yang menyatakan bahwa penggunaan tanda bintang tidak diatur dalam undang-undang. Tanda bintang dikatakan berpotensial mengarah pada tekanan politik. Anggaran yang sudah masuk dalam undang-undang APBN bisa dicairkan tanpa menunggu persetujuan DPR. Hal ini diungkapkan oleh Direktur State Budget Watch, Ramson Siagian. Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Anies Mata, menegaskan bahwa tanda bintang sudah lazim digunakan di pembahasan DPR. Tanda bintang diartikan masih adanya pertimbangan-pertimbangan dalam mencairkan dana suatu anggaran. Hal tersebut dianggap sebagai pengkajian sementara. Bagaimana kelanjutan wacana ini? Apakah pada akhirnya dana anggaran untuk gedung baru KPK akan dicairkan? Jelas lebih Di sini sudah ada Bang Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat, Komisi 3, Komisi Hukum DPR RI. Selamat pagi, Bang Ruhut. Kemudian ada Bang Ramson Siagian dari Direktur State Budget Watch. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ini juga merupakan mantan anggota DPR ya, tahun 2009. 2009. Di Badan Anggaran juga? Termasuk Badan Anggaran. Termasuk Badan Anggaran. Nah, kita memang pada pagi hari ini akan membahas soal masih adanya tanda bintang di anggarannya untuk pembangunan gedung KPK yang baru. Ini Komisi Hukum DPR RI mengatakan bahwa sejak tahun 2008 mengatakan bahwa ini belum sempat dibahas di Komisi Hukum, makanya diberi tanda bintang. Kemudian mengapa sampai sekarang belum juga dana itu turun? Karena Komisi Hukum meminta KPK mencari gedung-gedung atau tanah milik negara yang bisa digunakan. Nah, tapi semua ini menjadi polemik ketika akhirnya KPK mengumpulkan dana sendiri akhirnya karena tanda bintang itu sendiri yang belum juga dicabut oleh Komisi Hukum atau teman-temannya Bang Ruhut dan termasuk Bang Ruhut ini. Dan selain mereka berdua ada juga tamu saya undang, ada Bung Roy Salam dari Direktur Eksekutif IBC. Ya, silakan. Nah, ini baru datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan bergabung. Ya. Di sini di sofa merah kami menyebutnya. Saya ke Bang Ramson dulu. Yang Anda lihat, yang Anda pahami soal anggaran ada tanda bintangnya, itu mengapa bisa terjadi dan kemudian apakah ini memang artinya itu dana tidak akan turun? Begini, tadinya saya sebenarnya mau diam aja soal masalah ini, soal perbintangan. Hanya sesudah yang diblok itu anggaran gedung KPK, terus yang kedua, bahwa publik rakyat mengharapkan KPK itu untuk berbuat lebih jauh untuk mengurangi, meminimalisir koruptor. Terus yang ketiga, bahwa publik sudah mengeluarkan dana, mengumpulkan dana sekarang ini untuk gedung KPK. Termasuk juga pejabat-pejabat tinggi jadi ikut mau mengumpulkan. Padahal itu mekanismenya harus melalui hibah atau PNBP. Jadi soal tanda bintang ini tidak ada diatur di dalam perundang-undangan. Jadi kalau proses penganggaran itu dimulai dari rencana kerja yang diajukan oleh pemerintah pada mulai bulan April kepada DPR RI disampaikan oleh kementerian terkait mitranya masing-masing komisi diajukan ke komisi masing-masing. Sesudah rencana kerja ini ada kesepakatan
tetapi belum dalam bentuk keputusan, itu kembali kepada pemerintah. Pada tanggal 15 atau 16 Agustus sebelum proklamasi, Presiden menyampaikan nota keuangan RAPBN, rancangan APBN ke DPR RI. Inilah yang formal diajukan oleh pemerintah. Inilah yang dibahas bersama DPR. Itulah proses penganggaran. Waktu pembahasan tadi rencana kerja, itu sudah detail. Artinya termasuk organisasi, fungsi-fungsinya semua yang disebut sampai satuan 3. Jadi sangat detail itu, waktu rencana kerja. Sesudah masuk resmi oleh Bapak Presiden, yang dengan lampirannya sangat banyak, itu sangat besar, itu dibahas lagi, dari Banggar dikirim lagi ke komisi-komisi, komisi-komisi membahas lagi dengan kementerian atau lembaga terkait, termasuk misalnya BPK, juga detail. Proses penganggaran itu kalau di situ boleh dikasih bintang. Tetapi pada saat sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, yang dimulai tadi di proses pembahasan yang kedua ini oleh Banggar dan juga komisi-komisi, pembicaraan tingkat 1 sudah selesai, ini masuk ke paripurna, ini sudah menjadi undang-undang APBN. Kalau sudah menjadi undang-undang APBN, selain artinya itu terperinci, termasuk seluruh lampirannya menjadi undang-undang. Sesudah menjadi undang-undang, tidak ada hukum yang mengatur pembintangan. Artinya harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Jadi tadi domain perencanaan itu diajukan oleh pemerintah dengan tahapan rencana kerja, terus diajukan oleh Bapak Presiden secara resmi. Sesudah rencana kerja ini kembali ke pemerintah, diajukan secara resmi, baru pembahasan lagi oleh DPR. Pada saat itu DPR bisa membatalkan setiap rencana apapun. RAKL itu tadi itu ya? Semua bisa dibatalkan. Kalau mau ditolak bisa. Artinya detail termasuk anggaran. KPK ini yang Anda lihat bagaimana? Apakah layak dibintangkan? Gedung KPK ini juga pada saat proses pembahasan itu bisa dibatalkan. Cuman ini kan sudah menjadi APBN. Sesudah menjadi APBN tidak bisa dibintangi. Jadi tidak ada istilah bintang lagi dan itu sudah domainnya pemerintah, sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi menurut Anda tidak mungkin, maaf saya potong, jadi menurut Anda tidak mungkin siluman begitu tanpa pernah dibahas di komisi, tanpa pernah ada rencana anggaran, tiba-tiba anggaran itu sudah ada. Nggak mungkin. Permintaan langsung ke pemerintah. Nggak mungkin, mekanismenya seperti itu. Jadi udah bahas dulu dalam kerja, terus masuk lagi oleh Bapak Presiden, baru dibahas lagi bersama DPR. Jadi 2 kali membahas ini, sesudah APBN. Masalahnya kan Menteri Keuangan mengatakan anggaran itu sudah ada. Itu berarti sudah ada di Undang-Undang APBN. Tidak bisa dibintangi lagi dan itu sudah domainnya pemerintah. Sudah Menteri Keuangan yang harus melaksanakan itu. Gitu. Benar atau tidak? Yang mana yang benar sesungguhnya? Kalau teman-teman Anda bilang tidak pernah ada anggaran ini sebelumnya. Belum pernah dibahas, tiba-tiba ada. Tapi Pak Menteri tadi, Agus Marto mengatakan bahwa sudah ada kok anggaran ini. Kemudian masih ada bintangnya ini oleh DPR. Jadi penjelasan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, saya rasa sudah sangat tegas. Ya, anggaran itu ada. Jadi yang saya lihat, saya sebagai Komisi 3, kawan-kawan saya, disinilah kapan kita mau maju. Kalau tetap ada hate, kebencian kita, ya, kita tidak siap kalah, maunya menang. Kenapa saya katakan demikian? Ini ada rasa dendam karena yang saya lihat kawan-kawan saya mengatakan waktu era sebelum Pak Abraham Samad, ya, dan juga sebelum Pak Busro, 2008 zamannya Pak Ramses, yang kita ketahui KPK pernah ya langsung ke Menteri Keuangan. Jadi kan karena itu. Tapi udahlah, itu jangan dibawa-bawa lagi, apalagi dananya sudah ada. Karena itu saya berbeda dengan kawan-kawan saya Komisi 3 lainnya, karena tegas saya katakan KPK ini harus tetap kita dukung. Dan saya lakukan ini karena perintah daripada penggagas pendiri partai saya, Pak SBY. Anda lihatnya ini sebenarnya siapa yang salah kalau Anda bilang ini kebencian? Tidak mungkinlah seluruh di Komisi Hukum itu karena benci saja, karena melihat di masa lalu dong. Karena memang melihat bagaimana substansi dari anggaran ini sendiri, mengapa mereka kasih bintang, kan begitu. Jadi Rizky, ini baik sekali. Waktu bicara itu, kan saya kan ikut rapat. Akhirnya saya juga jadi kesel. Saya malu. Itu yang saya katakan, ya. Memang Demokrat itu partai pemenang. Tapi kalau berbicara di DPR, kita jadi the loser. Karena menang kita bukan 50+1. Ya, jadi mereka bergabung. Dan saya lihat argumentasi awal itu saya juga nggak senang. Contoh, kaitan kenapa Anda meminta MA supaya peradilan wali kota Semarang. Ini hal-hal yang begitu-gitu semua diungkit semua. Yang saya lihat
kok kita Komisi 3 jadi turun ya kaitan dengan ini. Karena saya selalu katakan, KPK ini satu lembaga yang sangat dicintai rakyat. Kenapa yang dicintai rakyat ini KPK nggak kita dukung? Itu yang jadi masalah. Jadi Tapi ini kan bukan teman-teman Anda tidak mendukung, cuma kan anggaran itu yang menjadi pertanyaan. Karena tadi anggaran itu belum ada. Mereka mengaku kan teman-teman bilang ini belum pernah dibahas, kok tiba-tiba ada anggarannya. Kan itu karena itu yang saya katakan ya. Yang tahu anggaran itu ada siapa? Kan Pak Menteri udah terang kok tadi ngomong. Sudah ada. Kan? Sudah ada. Inilah yang saya katakan. Tolong kawan-kawan DPR, saya juga anggota DPR, tugas kita legislasi, budgeting, dan pengawasan. Jadi kalau sudah sampai teknis, apa semua, kita tanya kepada mitra kita, siapa? Pemerintah yang sudah bekerja dengan baik ini, itu dong. Oke, baik. Sebenarnya anggaran itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi hak budgetnya DPR RI itu pada periode mengajukan rancangan kerja itu boleh ditolak oleh DPR. Tapi itu tidak ditolak. Tidak ditolak. Pada waktu diajukan oleh Bapak Presiden bisa ditolak. Tetapi kalau sudah undang-undang di rapat paripurna, udah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Itu udah undang-undang nggak bisa lagi mundur. Kalau ketika RAKL itu rencana anggaran itu diberi tanda bintang, apakah kemudian selanjutnya tetap masih ada, kemudian masih ada tanda bintang? Di situ jadi undang-undang tidak ada lagi tanda bintang, nggak boleh lagi karena itu meskipun tadi dikasih tanda bintang. Nggak bisa lagi, itu gugur. Jadi harus dibatalkan nanti kalau mau diajukan pemerintah waktu anggaran APBN perubahan. Jadi pemerintah bulan Juni mengajukan rancangan APBN perubahan. Di situ bisa diajukan. Tetapi kalau sudah APBN tidak bisa lagi. Makanya ada juga artikelnya saudara wakil sekretaris kabinet di websitenya saya baca bahwa tidak bisa menggugat Menteri Keuangan atau pemerintah. Itu bisa bahwa memang hak budget DPR itu benar, itu DPR yang menentukan. Tapi sebelum menjadi undang-undang, kalau udah jadi undang-undang, itu siapapun harus melaksanakan. Termasuk Pak Ruhut ini sebagai DPR yang membuat undang-undang harus melaksanakan undang-undang itu setiap warga negara ini. Oke, Pak Roy, bagaimana Anda lihat? Ya, memang tanda bintang ini membuat kita jadi kisru gitu loh. Padahal sebetulnya ini hal sederhana. Kita kembalikan pada landasan konstitusi ya. Ya, di dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar itu kan jelasnya di mana peran fungsi pemerintah eksekutif, di mana peran fungsi DPR dalam hal penetapan undang-undang, menetapkan RAPBN, lalu kemudian juga mengawasi kinerja presiden. Nah, kalau kita kemudian turunkan lagi dalam undang-undang tentang keuangan negara itu memang sudah jelas bahwa RAPBN diproses mulai dari proses pengajuan rancangan perencanaan. Di situ dibahas antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Anggaran. Nah, ketika tidak disetujui, ya. Nah, kalau dia terus berlanjut, artinya memang ada proses persetujuan yang terjadi di sana. Nah, kalau kemudian setelah mau ada implementasi lalu kemudian dihentikan atau istilahnya ditunda hanya karena ada istilah bintang, saya sepakat yang namanya undang-undang itu jelas baik semua penjelasannya itu sudah tidak ada lagi proses yang budgeting yang dilakukan oleh DPR. DPR kemudian tinggal melaksanakan pengawasan sebetulnya. Dari tahun berapa sih yang Anda tahu kalau memang itu anggaran itu sudah ada untuk gedung KPK ini? Iya. 2008 itu sudah ada anggarannya? 2008, 2009 kalau. Sudah ada anggarannya. Oke, kita bicara kalau memang sudah dianggarkan dari tahun 2009, 2010, 2011. Kemudian kenapa baru tahun 2012? Kenapa baru tahun 2012 ini dirame-ramekan, diribut-ributkan? Ya. Bang Ruhut juga nanti saya minta komentar soal ini. Mengapa baru tahun 2012 ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Begitu lama anggaran yang belum dipakai. Sudah ada.